Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Winda Oktaviani. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada program studi manajemen, saya mengampu mata kuliah manajemen, manajemen pemasaran, strategi pemasaran, pengantar bisnis, dan juga perilaku organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen, yaitu manajemen pemasaran, dengan metode yang digunakan yaitu delivery, interaction, dan juga assessment, atau yang biasa disingkat dengan DIA. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan informasi umum mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 3 pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Memiliki bobot 3 SKS dengan mata kuliah prasyaratnya adalah mata kuliah manajemen. Dengan menggunakan bahasa pengantar yaitu adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membahas prinsip dan praktik pemasaran dalam lingkungan bisnis. Mata kuliah ini memfokuskan pada strategi dan taktik yang digunakan dalam pengembangan, promosi, dan penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami dasar-dasar pemasaran dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam berbagai situasi bisnis. Capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah manajemen pemasaran ini yang pertama adalah menunjukkan sikap refleksi diri secara kritis terkait dengan pemahaman atas diri, keterbukaan, dan kepekaan terhadap perbedaan dan perubahan dalam lingkungan pribadi maupun organisasi. Yang kedua, menguasai konsep teori dan aplikasi fungsi manajemen maupun fungsi bisnis pada berbagai tipe organisasi. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dasar, pengembangan karakter yang meliputi etika bisnis, nilai-nilai kemanusiaan, jiwa kewirausahaan, dan komunikasi dalam mengelola organisasi. Yang keempat, menguasai perkembangan konsep digitalisasi, organisasi, dan bisnis nasional dan internasional. Yang kelima, mampu mengaplikasikan dengan tepat pengetahuan manajemen dan bisnis. Serta yang keenam, mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Serta yang ketujuh, yang terakhir adalah mampu mengambil keputusan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan juga manajemen operasional melalui pendekatan-pendekatan intern dan multidisiplin. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar pemasaran, termasuk peran pemasaran dalam organisasi, pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta elemen-elemen bauran pemasaran atau biasa disebut marketing mix. Yang berikutnya adalah pengembangan produk dan layanan. Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengelola produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan memahami siklus hidup produk. Yang ketiga, penentuan harga. Mahasiswa dapat merancang strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai produk atau layanan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Yang keempat, mahasiswa dapat merancang dan mengelola saluran distribusi yang efektif untuk produk atau layanan. Dan yang kelima, mahasiswa dapat merancang kampanye promosi yang efektif, termasuk penggunaan periklanan, promosi penjualan, dan strategi komunikasi lainnya. Yang berikutnya adalah bahan kajian materi pembelajaran selama 14 kali pertemuan. Yang pertama, filsafat pemasaran di pertemuan pertama, dan yang berikutnya adalah perencanaan strategi dan proses perencanaan strategi bisnis di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga yaitu lingkungan pemasaran, dan pertemuan keempat adalah analisa pasar. Pada pertemuan kelima, sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Dan yang keenam, pengukuran dan peramalan perusahaan, serta yang ketujuh, segmentasi pasar dan penentuan pasar sasaran. Setelah itu, kita melakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-8, proses perencanaan pemasaran. Pertemuan ke-9 yaitu strategi pemasaran. Pertemuan ke-10 yaitu unsur produk, dan pertemuan ke-11 adalah unsur harga. Unsur
Saluran pemasaran dan pialang penjualan ada di pertemuan ke-12, pertemuan ke-13 merupakan unsur promosi, dan pertemuan terakhir merupakan pemasaran global. Setelah itu kita melakukan ujian akhir semester. Untuk sumber pustaka yang digunakan, saya menggunakan buku manajemen pemasaran dari Philip Kotler dan Kevin Landkeller sebagai pustaka utama. Pustaka pendukung ada manajemen pemasaran dan pemasaran jasa dari Profesor Dr. Haji Bukhari Alma dan manajemen pemasaran modern dari Basu Swasta dan Irawan. Kemudian ada sumber pustaka lainnya yang relevan serta sumber online yang bisa didapatkan dari internet. Sumber pendukung yang berupa riset, di sini ada penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran yang tentunya relevan juga dengan mata kuliah tersebut. Untuk evaluasi hasil pembelajaran, saya menetapkan UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot 25%, tugas 20%, kuis 20%, kehadiran dan keaktifan 10%. Dengan total pembobotan seluruhnya adalah 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah manajemen pemasaran pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang dilakukan secara luring atau offline di ruangan kelas. Mari kita saksikan sama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabar kalian? Baik. Sekarang kita pertemuan keberapa? 7. Pertemuan ke-7. Materinya tentang apa? Masih ingat gak? Segmenting, targeting, dan positioning. Sebelum kita beranjak ke pertemuan sekarang, saya mau tanya dulu, minggu kemarin apa ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi sebelumnya? Baik, kalau gitu kita ke absensi dulu. Ya, oke, hadir semua. Kita lanjut aja untuk perkuliahan minggu ke-7, pertemuan ke-7 ya. Oke, kita akan mengidentifikasi segmen dan target pasar serta positioning. Nah, kalau misalnya kalian sering mendengar, mungkin ya pernah mendengar sesekali, biasa disingkat dengan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama itu adalah segmenting. Segmenting di sini adalah proses membagi pasar secara keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke homogen. Jadi simpelnya adalah kita membagi pasar ke dalam satu kelompok kecil gitu ya. Jadi itu adalah proses segmenting, membagi. Supaya apa? Supaya lebih kita bisa lebih singkat gitu. Kita bisa lebih fokus melayani satu bagian konsumen tertentu gitu ya. Berikutnya, tingkat segmentasi pasar. Nah, tingkat segmentasi pasar di sini ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen itu seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah saat kita membagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Seperti fashion. Fashion tadi ada untuk anak-anak, ada untuk remaja, ada untuk dewasa dan orang tua. Atau kita mau fokusnya ke anak-anak. Kalau fokus ke anak-anak pun bisa dibagi kembali si segmennya itu. Ada bayi gitu ya, bayi, kemudian batita, balita, anak-anak, atau mungkin usia tanggung. Biasanya agak jarang ya usia tanggung karena memang secara ukuran juga dibilang remaja bukan gitu ya, dibilang anak juga bukan, makanya usia tanggung itu rata-rata memang ukurannya jarang. Kemudian ada pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk itu adalah pelanggan yang lebih sempit. Pelanggan yang lebih sempit maksudnya gini, karena kan kalau misalnya kita berbicara soal fashion itu banyak pemainnya. Pemain fashion itu udah banyak sekali. Pemasaran ceruk itu adalah kita melayani yang belum orang lain mungkin pilih gitu. Atau bahkan mungkin pemainnya di kategori itu tuh nggak ada. Atau bahkan mungkin sedikit gitu ya. Misalnya saya bermain di ukuran yang besar-besar. Ada XL, double XL, triple XL barangkali gitu ya. Atau kalau untuk ukuran sepatu. Biasanya sepatu laki-laki itu paling besar 45 ya. Nah, saya bermain di ukuran 45, 46, 47 gitu, seperti itu. Bukan berarti tidak ada, konsumennya ada, cuman pemainnya, orang yang menyediakan produk-produk di market tersebut jarang gitu ya. Seperti tadi,
baju untuk anak tanggung gitu jarang, karena dia dibilang anak-anak bukan, dibilang remaja juga bukan gitu. Kemudian ada pemasaran lokal. Pemasaran lokal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Contoh, kalau misalnya bank, kita punya bank apa? Yang lokal di kita, Bank Kuningan. Nah, kalian tahu nggak kalau BJB itu singkatan? Singkatan dari apa BJB? Ada yang tahu? Bank Jabar Banten. Nah, ini adalah yang memang pemasaran lokal. Jadi fokus di satu produk yang memang dikhususkan untuk masyarakat daerah tersebut, gitu ya. Kemudian ada pemasaran individual. Pemasaran individual di sini tingkat segmentasinya mengarah pada segmen tunggal atau customize. Di sini disebutkan customize marketing. Contoh, kalian misalnya mau bikin gorden. Mau bikin gorden kan nggak mungkin beli gorden yang sudah jadi, benar nggak? Karena jendela ukurannya berbeda-beda, gitu ya. Jendela ukurannya berbeda-beda, otomatis kalian biasanya kalau beli gorden pasti customize. Ya. Itu pemasaran individual namanya, atau customize marketing. Kemudian pola segmentasi pasar. Pola segmentasi pasar itu ada yang pertama preferensi homogen. Preferensi homogen itu adalah ketika semua konsumen punya keinginan yang hampir sama. Jadi tidak ada karakteristik atau kategori tertentu pada produknya. Ya, jadi kalau produk mah ibaratnya one for all. Ya, satu produk untuk semua. Ya, itu namanya preferensi homogen. Kemudian ada preferensi terdifusi. Kalau preferensi terdifusi itu kebalikannya dengan preferensi homogen. Jadi preferensi terdifusi itu lebih variatif atau lebih bervariasi lagi. Itu adalah preferensi terdifusi. Jadi dia punya preferensi atau kesukaan yang bervariasi. Dan berikutnya adalah preferensi kelompok. Preferensi kelompok ini ketika segmen pasar alami muncul dan dari kelompok konsumen yang preferensinya sama. Oke, yang berikutnya ada dasar segmentasi pasar konsumen. Nah, kita ini kalau mau mensegmentasikan pasar kita itu dibagi dalam 4 kategori biasanya ya. Yang pertama geografis. Geografis itu kan bisa perkotaan dan pedesaan. Nah, kan itu dibagi secara geografis. Kemudian demografis. Di situ kan ada usia, tahap siklus hidup, tahap kehidupan, jenis kelamin, dan lain-lain, itu masuknya ke demografis. Ya, jadi kita bikin produk, kemudian kita membagi, contoh tadi pembersih muka, kita bikin produk tapi ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Nah, berarti kita bagi dua tuh ya, segmentasinya berdasarkan jenis kelamin. Artinya itu masuknya ke dalam demografis. Kemudian ada psikografis. Psikografis ini lebih ke gaya hidup, ya, kemudian nilai, kemudian sifat atau secara psikologis dia anaknya kayak gimana sih. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita melihat ke psikologi seseorang atau konsumen kita, berarti yang dilihat adalah faktor psikologisnya atau gaya hidup. Karena sekarang lagi musim nih gaya hidup yang apa tuh namanya? Belanja tanpa melihat harga. Apa tuh namanya? Silahkan kalau ada yang tahu nanti saya kasih poin. Ada yang tahu? Oke, silahkan Diki. Impulsive buying itu apa? Jadi orang yang membeli tanpa direncanakan. Oh iya, oke. Jadi pembelian yang tanpa direncanakan ya, impulsive buying itu bisa juga dikaitkan dengan FOMO. Karena gini, kita melihat orang sekarang lagi tren apa, akhirnya kita tiba-tiba beli karena gak mau ketinggalan. Nah, itu juga FOMO, itu bagian dari gaya hidup. Sedangkan impulsive buying itu lebih ke pembelian yang tidak direncanakan. Tapi memang kaitannya dengan psikologis juga ya. Kita kadang butuh self reward, terus kita tidak berencana membeli sesuatu, akhirnya jadi membeli sesuatu. Itu lebih ke gaya hidup atau secara psikologis ya, bagian dari psikologis kita gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa stres, kadang ada orang yang stres itu larinya adalah ke self reward, akhirnya yang terjadi adalah impulsive buying itu ya. Oke, yang berikutnya itu adalah faktor perilaku.
kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, status loyalitas, tahap kesiapan pembeli, dan juga sikap. Nah, jadi kalau dari perilaku sendiri, jadi bisa melihat sikap orang terhadap satu produk itu seperti apa. Ada orang yang nerima-nerima aja, ada orang yang butuh, misalnya butuh nanya ke orang-orang dulu gitu ya, kayak istilahnya butuh diyakinkan dulu ya untuk membeli produk. Ada juga orang yang ya udah gitu ngelihat review 1-2 kali selesai. Ada juga kalau misalnya mereka beli itu harus nanya ke beberapa orang, ke expert misalnya. Nah, itu berdasarkan perilaku. Jadi segmentasi pasar konsumennya dibagi berdasarkan perilaku. Kemudian dasar segmentasi pasar bisnis. Jadi pasar itu dibagi menjadi 2 ya, ada pasar konsumen dan juga pasar bisnis. Kalau yang tadi dasar memecah pasar berdasarkan kategori tadi itu masuknya adalah pasar konsumen. Sedangkan kalau yang ini adalah pasar bisnis. Kalau pasar bisnis di sini sama dibagi juga berdasarkan demografis, ada juga variabel operasi yang berbeda ya, ada juga pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Karena kenapa? Dalam pasar bisnis itu belinya bukan 1-2 piece, dia pembeliannya besar, otomatis yang mereka pertimbangkan tuh banyak gitu, membelikan untuk perusahaan gitu, berarti statusnya non pengguna gitu, seperti itu. Jadi yang dipikirkan di segmentasi pasar bisnis itu lebih kompleks karena memang belinya bukan 1-2 piece, 1-2 butir atau 1-2 barang gitu ya, karena pasar bisnis itu besar, belinya bisa kontaineran, bisa ratusan juta gitu ya nilai transaksinya, dan lain-lain. Berikutnya kriteria segmentasi yang efektif. Jadi saat kita mau mensegmentasikan atau mau membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok kecil, ada dasarnya. Yang pertama itu adalah terukur. Yang kedua adalah substansial, cukup besar dan menguntungkan ya. Kalau kemudian dapat diakses, jadi dapat dijangkau secara efektif. Contohnya gini, segmentasi saya itu ke orang atau lansia di pedesaan, tapi saya pakai program promosi digital marketing. Kira-kira efektif nggak? Enggak ya, karena gini, orang tua aja kalau misalnya bersosial media, yang jago bersosial media atau minimal bisa bersosial media jarang. Yang keempat itu adalah dapat didiferensialkan, bisa dibedakan. Dan yang terakhir adalah dapat ditindaklanjuti. Dapat ditindaklanjuti di sini adalah saat kita jualan produk fashion. Ada orang yang mau beli dengan harga fantastis. Ada kan orang-orang seperti itu ya. Di produk fashion yang luxury produk tuh ada tuh mereka yang mau ngeluarin uang banyak gitu. Di situ kan kalau kita mikirin untung, sebenarnya untungnya gede banget gitu. Ya, meskipun orang-orang yang mau mengeluarkan uang banyak itu sedikit, tapi sekali terjual itu keuntungannya ratusan kali lipat gitu. Tapi kalau kitanya belum sanggup gitu ya menghasilkan produk yang bisa menarik konsumen semacam itu, ya mendingan kita fokus aja gitu ya. Percuma kita membidik pasar yang besar tapi kitanya selaku produsen belum mampu. Kemudian yang berikutnya adalah targeting. Targeting itu simpelnya adalah memilih satu di antara segmen yang tadi sudah kita kelompok-kelompokkan. Kalau pakaian tadi kan ada anak-anak, remaja, dewasa. Nah, kita tuh tinggal milih. Kita tuh mau milih yang mana yang jadi target market kita. Ya udah, kita pilihnya 2 aja, misalnya remaja dan juga dewasa gitu. Nah, itu adalah targeting. Jadi, targeting itu lebih spesifik. Ya, masuknya lebih spesifik daripada segmentasi tadi. Nah, pola pemilihan pasar sasaran itu ada 5. Yang pertama adalah konsentrasi segmen tunggal. Kalau digambar seperti ini. Ya, yang sebelah sini ini konsentrasi segmen tunggal, jadi dia cuma menjual satu produk. Kemudian yang kedua adalah spesialisasi selektif. Nah, spesialisasi selektif itu adalah kita punya produk di berbagai segmentasi. Spesialisasi efektif, jadi untuk M itu market, nah M ini market, P ini produk, jadi produk 1 itu untuk market nomor 3, produk 2 untuk market nomor 1. Kemudian ada yang namanya spesialisasi produk. Nah, kalau spesialisasi produk itu secara gambar gini.
satu produk untuk macam-macam market, 1, 2, 3. Pasarnya bisa yang mana aja. Jadi satu produk untuk semua, one for all. Kemudian ada yang namanya spesialisasi pasar. Spesialisasi pasar, marketnya itu cuma satu, tapi dia bisa menjual banyak produk. P1, P2, P3, produk 1, produk 2, produk 3 untuk satu orang. Yang berikutnya adalah positioning. Nah, positioning ini adalah saat kita memposisikan produk kita. Kita tuh pengen dikenal sebagai produk yang seperti apa sih gitu ya di benak konsumen. Nah, itu positioning. Nah, dalam positioning ada beberapa kesalahan yang harus dihindari oleh kalian kalau misalnya kalian nanti mau berjualan atau mungkin berbisnis gitu ya, berusaha. Kemudian ada over positioning. Kalau over positioning itu kebalikannya. Jadi produknya itu terlalu banyak klaimnya atau terlalu dilebih-lebihkan, jadi kita tuh ngerasa nggak akan mampu belinya. Padahal ternyata setelah kita coba beli produknya terjangkau kok gitu, ya mampu kita belinya gitu loh. Kemudian ada confused positioning. Confused positioning itu positioning yang membingungkan. Kemudian ada doubtful positioning atau tidak jelas posisinya. Karena kenapa? Bikin ragu-ragu gitu. Itu doubtful, meragukan. Contohnya gini, ada produk yang diklaim dia itu murah, dia itu berkualitas, kemudian menggunakan produk-produk luxury dan lain-lain gitu ya, awet, tahan lama, tapi murah. Ya, itu kan bikin kita ragu-ragu ya, karena gini, di mana ada produk yang berkualitas, menggunakan bahan premium, awet, tahan lama, tapi harganya murah, gitu. Kalau ada ya syukurlah, tapi kan kita juga jadi ragu-ragu, bener nggak dia bisa ngeklaim itu semua gitu. Atau misalnya kalau di skincare ya, skincare itu ada yang ngeklaim cocok untuk semua jenis kulit. Ya kan, kita juga akhirnya ragu-ragu, bener nggak cocok untuk semua jenis kulit gitu ya. Jadi klaim-klaim seperti itu membuat doubtful positioning, jadi kadang membingungkan gitu ya, membingungkan ke si customernya, konsumennya. Sebenarnya produk ini beneran cocok atau tidak, atau memang sesuai klaimnya atau tidak gitu ya. Oke, jadi untuk segmenting, targeting, dan positioning sudah selesai. Barangkali di sini ada yang bisa nggak ngasih contoh ke teman-temannya, kira-kira untuk produknya bebas, silahkan kalian pikirkan apa aja yang bisa memberikan contoh segmenting, targeting, dan positioning. Ada nggak? Boleh angkat tangannya yang ada? Oke, Hilda. Oke, ini silahkan ditulis di depan ya. Apa tuh sang kembung? Boleh? Jadi di sini tuh mau bikin apa ya, UMKM tentang sang kembung atau pisang kembung. Olahannya tuh dari pisang. Nah, segmentasinya itu kan dibagi ada 4 ya Ibu. Tadi ada geografis, demografis, psikografis, sama perilaku tadi ya. Terus yang kalau geografis mungkin keletak wilayahnya kan, karena kita lagi di Kuningan, jadi di wilayahnya di Kuningan. Dan mungkin kalau misalkan bangun stand atau apa gitu di pusat keramaian kayak di Tamkot kayak gitu ya, kayak food court gitu. Kalau misalnya demografis itu kan bisa ke jenis kelamin atau apa. Kalau ini jenis kelamin maupun cewek, cowok juga bisa, dan lebih spesifiknya ke anak-anak, remaja, sama dewasa. Terus kalau psikografis kan kayak yang suka manis tuh, bukan ininya manis. Terus kalau enggak yang suka pisang gitu, di olahan yang
bosen lah digoreng-goreng aja gitu. Terus kalau positioning lebih spesifiknya wilayah Kuningan dan sekitarnya, misalkan bisa pakai sistem COD atau apa gitu. Terus kalau targetingnya harganya dibanderol dengan harga yang murah, misalkan satu boxnya itu harganya 7.000 atau 8.000, dan variannya kita menyediakan yang banyak, nggak cuma 1-2 varian. Untuk tugasnya silahkan kalian catat. Jadi sebelum UTS, karena ini pertemuan ke-7, nanti minggu depan kan kita akan ujian tengah semester. Nah, sebelum UTS kalian kumpulkan dulu tugasnya ya. Nah, tugasnya itu adalah silahkan kalian buat segmenting, targeting, dan positioning 3 produk yang sudah ada. Produknya bebas apa saja, karena kan produk banyak ya, ada barang, ada jasa. Barang aja banyak tuh kategorinya, ada makanan, minuman, kemudian misalnya fashion, seperti itu, obat-obatan barangkali. Nah, itu kan banyak. Nah, jadi kalian 1 orang 3 produk, kalian tentukan segmenting, targeting, positioningnya, tapi nggak boleh sama ya. Jadi tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi boleh kalian nanti di grup WhatsApp kalian list ya produknya apa aja, kemudian nanti dikumpulkan sebelum UTS. Gitu ya. Oke, baik. Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Selamat ujian, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi singkat beserta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran yang dapat saya sajikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen 2025. Dan tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kuningan, rekan sejawat dosen, serta mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Demikian, saya akhiri video pernyataan diri dosen. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.